Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memberikan pidato kenegaraan tahunan State of the Union di hadapan Kongres pada Kamis malam waktu Amerika. Dan pidato tahun ini diprediksi akan membahas mengenai perang di Gaza. Di samping isu-isu lain yang penting bagi warga Amerika seperti ekonomi, hak reproduksi, dan isu senjata. Untuk laporan selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Washington DC yang akan memantau pidato Biden. Ya, kita akan langsung sapa Valdia. Kapan pidato Biden ini akan dimulai dan mengapa pidato tahun ini penting untuk disimak? Apa yang berbeda, Valdia? Ya, rekan-rekan, pidato State of the Union di tahun ini 2024 akan diadakan pada pukul 9 malam nanti, dan saat ini waktu setempat masih menunjukkan pukul waktu 5 sore, jadi masih ada sekitar beberapa jam lagi sebelum pidato dimulai. Di pidato malam nanti Presiden Biden akan berbicara di depan Kongres AS yang terdiri dari anggota-anggota Senat AS dan juga DPR AS, juga warga Amerika yang diundang dalam acara ini. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, itu adalah gedung Capitol di mana nanti State of the Union Address atau pidato kenegaraan akan dilangsungkan. Presiden nanti akan berbicara mengenai banyak hal, namun State of the Union pada tahun ini menjadi penting karena Biden akan mencoba meyakinkan tidak hanya Kongres AS tetapi juga publik AS bahwa dirinya siap untuk dipilih kembali sebagai presiden periode kedua, di mana hampir dipastikan dia akan berhadapan kembali dengan mantan Presiden AS Donald Trump di pemilu Presiden AS pada bulan November nanti. Selain itu, pidato kenegaraan AS tahun ini diliputi isu-isu penting seperti yang tadi Anda sebutkan, yakni perang di Gaza. Kami mengantisipasi bahwa Biden akan mengumumkan langkah drastis di Gaza yang akan diambil oleh militer Israel. Gedung Putih menyatakan bahwa langkah tersebut adalah pengiriman atau pengerahan militer AS untuk membangun dermaga terapung di Gaza. Dermaga terapung ini akan digunakan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Dan pembangunan dermaga terapung ini dikatakan oleh Gedung Putih tidak akan menunggu izin maupun inisiatif dari pihak Israel maupun dari pihak Mesir, karena dari pihak militer AS tidak akan menginjakan kakinya di wilayah maupun daratan Israel untuk membangun dermaga terapung ini, karena semua penyaluran dan pembangunannya akan dilakukan melalui Siprus, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak menunggu inisiatif dari pemerintah Israel maupun Mesir. Meski demikian, selain mengenai pembangunan dermaga dan juga penyaluran kemanusiaan, Biden juga akan mengangkat mengenai penderitaan dari hostage atau sandera yang saat ini masih ditahan oleh Hamas. Selain itu, seperti yang Anda sampaikan, Biden juga akan menegaskan kembali pentingnya gencatan senjata sementara sebelum bulan Ramadan tiba. Rekan-rekan. Ya, baik Valdia, selain isu perang di Gaza, isu-isu apa lagi yang akan dibahas dalam pidato kenegaraan Joe Biden kali ini? Ya, selain isu-isu mengenai perang di Gaza, isu-isu yang akan dibahas oleh Joe Biden pada pidato kenegaraannya nanti akan didominasi oleh isu-isu domestik seperti isu reproduksi, kemudian isu kepemilikan senjata, kemudian isu penanggulangan bencana akibat perubahan iklim, dan juga yang paling penting adalah isu ekonomi. Dalam pidatonya nanti diantisipasi bahwa Biden akan mengontraskan pencapaian ekonominya di bawah administrasinya dengan pencapaian ekonomi setelah Presiden Trump menjabat dan juga setelah pemulihan masa pandemi. Selain mengontraskan perekonomian tersebut, maksud saya terkait pengontrasan perekonomian tersebut, Presiden Trump juga mengumumkan lewat social medianya Truth Social bahwa dia akan mengomentari pidato kenegaraan Joe Biden malam ini. Baik. Rekan-rekan. Ya, terima kasih Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.